Halo, hari ini gue akan menceritakan cerita Steven Universe dari paling awal sampai season 5. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, gue mau jelasin beberapa hal terlebih dahulu. Jadi, ada alur cerita di mana Steven belum lahir, dan ada juga alur cerita di mana Steven sudah lahir. Nah, gue singkat waktu Steven belum lahir itu SS, sebelum Steven, dan juga SSL, sesudah Steven lahir. Habis itu, Diamond merupakan berlian, dan gem merupakan permata. Oke, sebelum gue memulai ceritanya, gue mau minta maaf bila ada pengucapan kata yang salah. Karena gue cuma manusia biasa yang tidak jauh dari kesalahan. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Wewenang kekuasaan berlian dimulai. Di saat ini waktu masih tidak diketahui. Jauh sebelum alur cerita yang akan gue ceritakan nanti, pada alur cerita ini tidak diketahui secara pasti bagaimana berlian putih bisa muncul dari ribuan tahun yang lalu. Tapi rupanya dia merupakan berlian pertama kali yang ada. Di saat itu berlian putih memberikan tugas kepada dirinya untuk membangun masyarakat homeworld dengan sistem kasta, di mana kaum berlian paling tinggi dan kaum permata lainnya seperti Pearl dan Ruby di kaum bawah bekerja sebagai pelayan dan pengawal dengan hormat. Di saat ini, perpaduan antara permata yang berbeda jenis bersama dengan off-color gems atau warna yang tidak pantas seperti fluorite sangatlah dilarang. Singkat cerita, berlian putih bersama dengan teman-temannya, yaitu berlian biru, berlian kuning, dan berlian pink, membangun wewenang kekuasaan berlian atau The Great Diamond Authority. Lalu mereka memulai penyebaran kekuasaan berlian ke seluruh luar angkasa, mengkolonisasi planet-planet untuk membuat lebih banyak permata. Bahkan, mereka sampai mengambil alih 43 planet dan 2 tata surya untuk membangun kerajaan yang besar. Saat berlian putih, berlian biru, dan berlian kuning memperluas kerajaan mereka, si berlian pink diberi teman untuk menemaninya yang bernama Spinel. Mereka berdua biasanya bermain di taman berlian pink selama berjam-jam, sampai akhirnya berlian pink tumbuh menjadi besar, dan keberlanjutannya akan gue ceritakan nanti. Selama pengkolonisasian di planet Jungle Moon atau planet bulan hutan, berlian pink ingin membangun kolonisasinya sendiri. Oleh karena itu, berlian pink memohon kepada berlian kuning, tapi sayangnya permintaan berlian pink ditolak oleh berlian kuning. Di sekitaran waktu ini, berlian pink menjadi sangat pemberontak dan mencaci maki sesama teman berliannya dan permata yang ada di sekitarnya. Berlian pink mengkolonisasi bumi. Waktu dari tidak diketahui sampai 6000 sebelum Steven. Singkat cerita, setelah pelayan berlian pink yang bernama Pink Pearl mengalami kerusakan, berlian pink diberi pearl yang baru. Pearlnya itu yang akan ada sampai akhir cerita. Setelah sekian lamanya berlian pink memohon, akhirnya berlian kuning dan biru mengizinkan berlian pink untuk memulai koloninya sendiri di planet yang bernama Earth atau Bumi. Berlian pink pun sangat senang memulai hidupnya di bumi. Berlian pink pun meninggalkan Spinel di tamannya dengan cara mengajak Spinel bermain sebuah permainan di mana Spinel harus berdiri dan tidak boleh bergerak sedikit pun sampai berlian pink kembali. Tapi ternyata Spinel bermain permainan itu dengan sangat serius. Bahkan dia sampai berdiri sampai 6000 tahun lamanya. Keberlanjutannya akan gue ceritakan nanti. Singkat cerita, berlian pink membuat Prime Kindergarten. Kindergarten itu tempat di mana permata bisa muncul atau lahir. Bedanya ini yang Prime. Prime itu utama, jadi Kindergarten utama. Tempat itu dibuat untuk membuat permata yang banyak sebagai koloni. Dan di saat itu juga, berlian pink membuat sebuah markas di bulan untuk memonitor pembuatan permata yang ada di bumi. Akhirnya berlian pink mendapatkan semua yang dia mau. Sayangnya dia masih terasa bosen. Tanpa sengaja dia melihat pasukan quartz yang terlihat sangat asik. Berlian pink pun ingin sekali bergabung bersama pasukan quartz. Tapi berlian pink tahu dia bakal dimarahin sama berlian kuning dan biru bila dia bermain dengan permata rendahan. Oleh karena itu, berlian pink pun berubah bentuk menjadi pasukan quartz. Kita sebut saja dengan rose quartz. Oh iya, permata dan berlian bisa berubah bentuk. Singkat cerita, selama berlian pink menjadi rose quartz, dia melihat bumi begitu indah. Mengkolonisasi bumi akan mengakibatkan hidup natural di bumi menjadi rusak. Singkat cerita, berlian pink ingin menjaga dan melestarikan bumi dengan cara menghentikan kolonisasinya di bumi. Sayangnya, berlian kuning tidak setuju dan menyuruh berlian pink untuk menyelesaikan apa yang berlian pink mulai. Dan berlian biru malah salah mengartikan maksud berlian pink dengan membuat kebun manusia untuk melestarikan kehidupan dengan cara menculik manusia satu-satu dan memasukkan mereka ke taman manusia yang sejahtera. Singkat cerita, berlian pink berpikir kalau mengkolonisasi planet akan merusak kehidupan natural di planet itu. Oleh karena itu, berlian pink ingin menghentikan semua rencana kolonisasi. Tapi berlian kuning dan biru menolak dan mereka tetap ingin mengkolonisasi planet-planet yang ada di luar angkasa. Oleh karena itu,
terbentuklah The Crystal Gems. Waktunya sekitar 6000 sampai 5700 SS. Crystal Gems itu sendiri merupakan sebuah rakyat yang menentang terhadap peraturan kekuasaan berlian. Singkat cerita, berlian pink secara rahasia masih berubah menjadi rose quartz. Biar lebih mudah, bila berlian pink berubah menjadi rose quartz, kita panggil dia rose quartz. Bila berlian pink tidak berubah, kita tetap sebut dia berlian pink. Seiring berjalannya waktu, The Crystal Gems berkembang menjadi sangat banyak. Oleh karena itu, berlian biru ingin menghentikan The Crystal Gems sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan membuat anggota yang berisi dengan sapphire. Sapphire merupakan permata yang bisa melihat masa depan dan dia dijaga oleh 3 pengawal ruby. Biar lebih mudah, anggota itu kita sebut dengan pasukan sapphire. Dan di saat itu, entah dari mana rose quartz dan pearl menyerang pasukan sapphire. Singkat cerita, di saat itu sapphire dan salah satu pengawal ruby fuse atau menggabungkan dirinya dan terciptalah garnet. Karena perpaduan permata pada saat itu dilarang, mereka menjadi tidak layak di mata masyarakat kekuasaan berlian. Oleh karena itu, garnet lari ke bumi. Singkat cerita, rose quartz kagum terhadap garnet karena perpaduan permata bisa terjadi, dan rose quartz merekrut garnet ke crystal gems. Singkat cerita, akhirnya berlian pink memohon sekali lagi untuk memberhentikan pengkolonisasian bumi kepada berlian biru dan kuning, tetapi sayangnya ditolak lagi. Berlian pink pun kesel dan dia membuat cara supaya dia didengarkan. Terjadilah perang permata atau bisa kita sebut The Gem War. Waktu 5000 SS. Perang ini terjadi selama beribu-ribu tahun. Singkat cerita, The Crystal Gems merekrut Bismuth dan Bismuth membuat sebuah tempat pandai besi atau bisa kita sebut forge. Tempat itu sebagai perlengkapan pembuatan senjata bagi The Crystal Gems. Salah satu senjatanya adalah pedang pink rose quartz. Singkat cerita, lapis lazuli datang ke bumi saat di pertengahan perang. Dia dipuff oleh Bismuth. Puff itu merupakan kondisi di mana tubuh jasmani atau bentuk fisiknya hilang untuk beberapa waktu sampai batu permatanya meregenerasi dengan desain visual baru. Homeworld atau masyarakat kekuasaan berlian mengira lapis lazuli bergabung dengan The Crystal Gems. Oleh karena itu, lapis lazuli dijebak di sebuah cermin untuk diinterogasi. Singkat cerita, Bismuth menjadi gila dalam membuat senjata yang bernama Breaking Point. Senjata itu didesain untuk memecahkan batu permata atau bisa kita sebut shatter gems. Shatter merupakan kondisi di mana batu permatanya pecah dan tidak bisa regenerasi lagi. Singkat cerita, rose quartz menentukan bahwa Bismuth sudah sangat berbahaya dan rose quartz ngepuff Bismuth dan memperangkap dia di sebuah bubble atau gelembung. Kalau permata diperangkap di sebuah bubble, mereka tidak bisa keluar sampai bubble itu dipecahkan oleh permata atau berlian lain. Kemudian Bismuth disembunyikan dari The Crystal Gems. Singkat cerita, Homeworld atau masyarakat berlian membutuhkan pasukan dan mereka membuat Beta Kindergarten. Bila kalian lupa, Kindergarten itu tempat di mana gems atau permata terbentuk. Oke, Beta Kindergarten itu dibuat untuk membuat banyak pasukan secepat mungkin. Jadi masyarakat berlian tidak peduli kualitasnya. Yang penting mereka membuat pasukan permata yang banyak. Jadi ada yang normal dan juga ada yang cacat. Cacat di sini maksudnya seperti abnormal, bisa menjadi besar dan kuat dan bisa menjadi kecil dan lemah. Salah satu permata yang abnormal yaitu Jasper. Jasper merupakan salah satu permata terkuat dari Beta Kindergarten. Singkat cerita, setelah sekian lamanya perang permata terjadi dengan pasukan yang tiada habis-habisnya, Rose Quartz berpikir bahwa perang permata tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu dia memiliki ide. Singkat cerita, berlian pink itu sendiri merupakan Rose Quartz. Nah, berlian pink ingin memalsukan kematiannya. Dengan bantuan Pearl, berlian pink menyuruh Pearl untuk berubah menjadi Rose Quartz. Habis itu, berlian pink menyuruh Pearl yang berubah menjadi Rose Quartz untuk mempuff berlian pink, dan dengan bantuan batu berlian pink palsu yang pecah berkeping-keping itu membuat ilusi bahwa permata berlian pink sudah shattered atau pecah, dan di saat itu belum ada yang tahu healing power. Dan di saat ini Pearl berubah menjadi wujud semulanya dan berlian pink berubah menjadi Rose Quartz secara permanen. Singkat cerita, masyarakat berlian sedih karena kehilangan berlian pink, dan di saat itu bumi sudah dianggap sudah tidak terlalu berguna lagi. Akhirnya semua rencana untuk mengkolonisasi bumi ditinggalkan. Singkat cerita, The Gem War atau perang permata yang ada di bumi sudah berakhir, dan supaya
supaya tidak sia-sia, bumi masih dijadikan tempat percobaan. Salah satu percobaannya yaitu The Cluster. The Cluster itu berisi dengan perpaduan paksa antara permata, dan The Cluster itu merupakan percobaan yang gagal. The Cluster itu sendiri berlokasi di pusat bumi atau di tengah-tengah bumi. Selanjutnya, akibatnya atau The Aftermath. Waktu 4000 sebelum Stephen, setelah perang permata atau The Gem War berakhir, pasukan masyarakat berlian yang ada di bumi disuruh untuk mengevakuasi dari bumi secepat mungkin. Alhasil, ada beberapa permata yang tertinggal seperti Nephrite dan regunya, bersama juga dengan cermin lapis lazuli. Singkat cerita, masyarakat berlian ingin menghilangkan jejak-jejaknya di bumi. Oleh karena itu, masyarakat berlian mencoba untuk memberikan sebuah cahaya yang sangat besar dan juga lagu ke bumi yang bertujuan untuk membasmi semua sisa-sisa permata yang ada di bumi. Sayangnya, efek yang terjadi tidak sesuai harapan masyarakat berlian yang harusnya menghancurkan sisa-sisa permata, malah membuat sisa-sisa permata itu menjadi rusak. Akibatnya, permata yang rusak itu berubah menjadi bentuk monster yang mengerikan dan mereka kehilangan kepintaran dan akal sehat. Singkat cerita, di saat itu untungnya Rose Quartz dapat mengaktifkan sebuah perisai yang cukup besar untuk melindungi dirinya, Pearl, dan Garnet dari cahaya yang dapat merusak permata tersebut. Singkat cerita, ada dua permata yang bertahan atau survive dari cahaya tersebut, yaitu Bismuth yang masih terperangkap di sebuah bubble atau gelembung, dan lapis lazuli yang masih terperangkap di sebuah cermin. Singkat cerita, karena The Crystal Gems beranggotakan Rose Quartz, Pearl, dan Garnet, mereka mencoba untuk bersembunyi dan membersihkan sisa-sisa permata yang rusak dan menyimpan mereka lalu di bubble. Setelah sekitar 500 tahun setelah perang, Amethyst yang kita kenal di Steven Universe akhirnya muncul dari kindergarten, tapi dia sedikit terlalu matang atau overcook. Karena dia sedikit overcook, dia berukuran kecil, dan di saat itu kebetulan The Crystal Gems bertemu dengan Amethyst dan merekrut Amethyst ke Crystal Gems. Dengan beranggotakan 4, The Crystal Gems membuat sebuah kuil kristal atau bisa kita sebut The Crystal Temple di pinggiran pantai yang ujung-ujungnya pulau itu menjadi Beach City. Singkat cerita, sumber daya di Homeworld sudah semakin menipis. Akhirnya, banyak permata yang dibuat lebih kecil dari biasanya oleh masyarakat berlian. Salah satu permata yang dibuat itu adalah Peridot. Kita bahas dia nanti. Selanjutnya, ditemukannya kota pantai atau Beach City was found waktu 200 sebelum Stephen. Jadi sekitar abad ke-19, Kapten William Dewey, Buddy Batwick, dan regunya berlayar ke seluruh samudra untuk mencari sebuah pulau. Di tengah perjalanan, kapal mereka diserang oleh permata korup yang ganas. Setelah semua harapan sudah hilang, tiba-tiba mereka diselamatkan oleh permata raksasa yang bernama Obsidian. Obsidian itu merupakan gabungan antara Rose Quartz, Pearl, Garnet, dan Amethyst. Singkat cerita, Kapten William Dewey berteman dengan The Crystal Gems dan mereka menetap ke pulau terdekat untuk sementara yang ujung-ujungnya pulau itu menjadi Beach City. Dan di saat ini juga Buddy Batwick memutuskan untuk menjadi petualang dan sebagai jurnalis. Dia mengunjungi tempat ikonik dari perang permata atau di Gem War seperti Strawberry Battlefield dan Beta Kindergarten. Dan di tengah perjalanan, Buddy Batwick bertemu dengan Rose Quartz bersama dengan kumpulan singanya. Ya, singkat cerita, Rose Quartz punya singa gitu. Dan sayangnya, salah satu singa Rose Quartz meninggal dan Rose Quartz pun menghidupkan singa itu kembali dengan kekuatan healing powernya. Alhasil, tubuh singa itu menjadi pink bersama dengan rambut singanya. Dan di celah rambut singa itu ada sebuah portal ke dimensi ruang waktu. Ya, kayak ke dimensi lain gitulah. Kita sebut dimensi ruang waktu itu kantong waktu atau pocket dimension. Singkat cerita, Rose Quartz menggunakan pocket dimension itu untuk menyimpan barang-barang penting, termasuk permatanya Bismuth yang dia sembunyikan dari The Crystal Gems. Selanjutnya, bapaknya Stephen bertemu dengan Rose Quartz, atau bisa kita sebut Greg meets Rose Quartz, waktu 10 SS atau sekitar tahun 1990. Oke, mari kita bahas tentang bapaknya Stephen. Greg DeMayo merupakan pemuda yang keluar dari kuliah untuk mengejar mimpinya, yaitu menjadi rockstar. Singkat cerita, dia terinspirasi oleh lagu favoritnya, yaitu Carry Moonbeam, yang membuat dia merubah namanya dari Greg DeMayo menjadi Greg Universe. Lalu ia membeli mobil van yang ujung-ujungnya mobil itu jadi rumahnya. Dan di saat itu, dia juga menandatangani kontrak dengan manajer yang menyebalkan dan berkeliling ke berbagai tempat untuk menampilkan sebuah konser berkali-kali. Sayangnya tidak ada yang pada datang ke konser itu. Sampai ada satu orang yang datang, satu permata sih lebih tepatnya. Permata itu adalah Rose Quartz. Singkat cerita, Greg jatuh cinta dengan Rose Quartz dan Greg memutuskan untuk tinggal di Beach City. Singkat cerita, setelah Greg menetap di Beach City, dia memulai
memulai pekerjaan barunya di tempat cuci mobil yang bernama It's a Wash, yang ujung-ujungnya dia menjadi pemilik tempat cuci mobil tersebut. Selanjutnya, Stephen akhirnya lahir atau Stephen is born. Waktunya itu tahun 2000. Di tahun 2000 ini, Stephen Quartz Universe lahir dengan cara yang unik, yaitu dengan Rose Quartz menyerahkan tubuh fisiknya atau tubuh jasmaninya supaya Stephen ada, dan supaya Stephen mendapatkan batu permatanya Rose Quartz di udelnya atau di tali pusernya. Alhasil, Rose Quartz sudah tidak ada lagi mulai dari sekarang. Akhirnya, Greg dan The Crystal Gems setuju untuk merawat Stephen. Singkat cerita, Stephen bertumbuh besar, kebanyakan di mobil van bapaknya. The Crystal Gems juga mengasuh Stephen, ya tapi Stephen tidak pernah mendapatkan asuhan dan kenyamanan hidup normal, seperti sekolah dan lain-lain. Singkat cerita, di tahun 2012, rumah pantai dibangun di The Crystal Temple sebagai tempat untuk Stephen tinggal di sana. Setelah 1 tahun, di tahun 2013, Stephen akhirnya berumur 13 dan dia akhirnya pindah ke rumah pantai itu dan memulai petualangannya untuk mengikuti jejak ibunya dan menjadi member The Crystal Gems. Di saat itu juga, Stephen secara tidak resmi bertemu dengan Connie Maheswaran di Beach City saat parade Boardwalk. Tidak resmi maksudnya si Stephen melihat si Connie, tapi si Connie tidak melihat Stephen. Nah, ceritanya itu, si Connie tidak sengaja menjatuhkan tongkat cahaya. Tongkat cahaya itu seperti glow stick. Lalu Stephen mengambil tongkat cahaya itu dan memasukkannya ke freezer supaya tetap nyala. Dan bila dia bertemu dengan Connie lagi, dia bisa mengembalikan glow sticknya itu. Selanjutnya, season 1 atau season 1, waktu 13 SSL atau tahun 2013. Di season pertama ini, Stephen masih diperlakukan seperti anak kecil oleh The Crystal Gems. Karena di saat itu, Stephen terobsesi dengan Docopter dan The Cookie Cats. Docopter di situ semacam film kartun dan The Cookie Cats itu semacam sebuah kue es krim yang berbentuk dengan kucing. Singkat cerita, banyak sekali yang terjadi di tahun pertama Stephen ketika dia menjadi anggota resmi The Crystal Gems. Di saat itu, kapal pengawas dari Homeworld atau masyarakat berlian yang berbentuk seperti bola mata muncul ke bumi. Kita sebut bola mata itu dengan Red Eye. Nah, Red Eye itu merupakan kapal penghancur bumi. Singkat cerita, Stephen menggunakan meriam cahaya laser untuk menghancurkan Red Eye itu. Sayangnya, dengan kehancuran Red Eye, itu membuat Homeworld atau masyarakat berlian mengetahui masih ada sisa permata atau The Crystal Gems yang masih hidup setelah bertahun-tahun lamanya. Singkat cerita, di salah satu petualangan Stephen, dia melewati gurun pasir. Dia menemukan singa yang dihidupkan kembali oleh Rose Quartz. Mereka kemudian berteman dengan cepat dan akhirnya singa itu bergabung dengan The Crystal Gems. Singkat cerita, dia juga menemukan gudang armor rahasia milik Rose Quartz beserta dengan Pocket Dimension di dalam bulu singa pink itu. Di saat ini juga, Stephen secara resmi bertemu dengan Connie dan mereka mulai berteman lalu hangout dan sebagainya. Dan di tahun ini juga Stephen secara tidak sengaja melepaskan lapis lazuli dari perangkap cermin. Setelah lapis lazuli lepas dari perangkap cermin itu, dia mengamuk atau marah kepada The Crystal Gems. Lalu lapis lazuli mencuri seluruh lautan yang ada di bumi. Keren kan? Nah, dengan menggunakan seluruh lautan yang ada di bumi, dia mencoba untuk menggunakan lautan itu sebagai cara untuk balik ke Homeworld atau masyarakat berlian. Singkat cerita, Stephen akhirnya membantu lapis lazuli dan lapis lazuli meninggalkan bumi dan lautannya balik lagi seperti semula. Oh iya, ada event penting juga yang terjadi di tahun ini, seperti Stephen membuat pasukan Watermelon Stephen atau Stephen tapi versi semangka yang hidup layaknya seperti manusia. Event penting juga yang terjadi yaitu Stephen fuse dengan Connie atau manusia dan permata bergabung menjadi satu gitu, dan mereka menjadi Stephanie. Mereka membuktikan bahwa manusia dan permata bisa fuse bersama. Dan di saat itu juga Peridot diberi tugas untuk memantau bumi setelah The Red Eye mendeteksi aktivitas permata di bumi. Singkat cerita, Stephen bertemu dengan Peridot dan Stephen memberitahu teman-temannya Stephen dan The Crystal Gems yang ada di Beach City. Tak lama kemudian, bumi diserang oleh armada atau kapal kecil dari Homeworld atau masyarakat berlian. Armada itu dipimpin oleh Jasper. Kalau kalian lupa, Jasper itu merupakan unit yang perkasa dari Beta Kindergarten. Terus isinya ada Peridot dan lapis lazuli. Singkat cerita, Beach City dievakuasi dan Stephen mempelajari perang permata atau The Gem War.
Di saat itu, Jasper memaksa Garnet untuk melepaskan perpaduannya. Kalau kalian lupa, Garnet merupakan perpaduan antara Ruby dan Sapphire. Singkat cerita, Jasper menangkap The Crystal Gems ke dalam kapal armada itu. Nah, di dalam kapal armada itu, Stephen mempelajari perpaduan antara Sapphire dan Ruby pertama kalinya. Dan bersama-sama mereka dapat mengalahkan Jasper dan menghancurkan kapal armada itu. Sayangnya, Peridot berhasil kabur. Kemudian, Jasper dan Lapis Lazuli fuse atau berpadu bersama menghasilkan Malachite untuk menghancurkan The Crystal Gems. Tapi itu merupakan jebakan. Lapis Lazuli ternyata menggunakan perpaduan itu untuk menyeret Jasper ke bagian dasar laut bersama dengan Lapis Lazuli untuk sementara waktu. Selanjutnya, Season 2 atau Season 2, waktu 14 SSL atau tahun 2014. Satu hari setelah Season 1 berakhir, warga Beat City mulai membangun kembali bangunan yang hancur oleh kapal armada tadi. Singkat cerita, Connie mau membantu Stephen berperang melawan Homeworld atau masyarakat berlian. Dia berlatih pelajaran pedang dengan Pearl. Di saat itu juga, The Crystal Gems melacak Peridot yang berkeliaran supaya Peridot tidak bisa berkomunikasi dengan Homeworld ataupun kabur. Di salah satu misi pelacakannya, mereka mengetahui adanya The Cluster. Kalau kalian lupa, The Cluster itu merupakan eksperimen perpaduan paksa antara permata. Singkat cerita, The Crystal Gems menangkap Peridot. Kemudian Peridot menjadi best friend-nya Stephen atau teman baiknya Stephen. Oh iya, Stephen itu sangat jago dalam hal pertemanan. Nah, di saat itu Peridot menjelaskan The Cluster yang berlokasi di pusat bumi merupakan sebuah penghancur bumi seperti bom yang mau meledak. Jadi bila dibiarkan, itu akan menghancurkan bumi. Dengan bantuan Peridot, The Crystal Gems membuat sebuah mesin yang dapat menggali ke pusat bumi dan mengurus The Cluster. Singkat cerita, Peridot akhirnya dapat berkomunikasi dengan Homeworld atau masyarakat berlian. Awal rencana Peridot itu, aslinya Peridot ingin mengkhianati The Crystal Gems, tapi ternyata dia malah mengkhianati Homeworld atau masyarakat berlian, dan Peridot menjadi anggota The Crystal Gems. Selanjutnya, Season 3 atau Season 3, waktu 14 SSL atau tahun 2014. Pas di hari The Cluster mau meledak, The Crystal Gems membagi dua kelompok. Stephen bersama Peridot, mereka menjadi satu kelompok, dan satu kelompok lagi berisikan Pearl, Garnet, dan Amethyst. Di saat itu, Stephen bersama Peridot pergi ke pusat bumi untuk mengurus The Cluster. Singkat cerita, mereka berhasil menetralkan The Cluster dan mengamankannya dengan bubble. Dan di saat itu, Pearl, Garnet, dan Amethyst pergi ke Watermelon Island atau Pulau Semangka, dan ternyata pasukan semangka Stephen yang Stephen buat memulai peradaban mereka sendiri, dan Stephen dapat berkomunikasi dengan mereka secara telepati. Ternyata Malachite terdeteksi di Watermelon Island. Kalau kalian lupa, Malachite itu perpaduan antara Jasper dan Lapis Lazuli. Singkat cerita, Pearl, Garnet, dan Amethyst mengalahkan Malachite dan menyelamatkan Lapis Lazuli. Sayangnya Jasper berhasil kabur. Singkat cerita, sesudah Lapis Lazuli diselamatkan oleh The Crystal Gems, Stephen membantu Lapis Lazuli untuk menyesuaikan kehidupan di bumi. Singkat cerita, di Beta Kindergarten, Stephen, Amethyst, dan Peridot menghadapi Jasper. Di saat itu Jasper mencoba untuk fuse dengan permata korup, dan singkat cerita, Stephen fuse bersama Amethyst dan menghasilkan Smoky Quartz. Mereka melawan dan mengalahkan Jasper menggunakan yoyo. Jasper akhirnya ke puff dan di bubble. Di sekitar waktu ini juga, Stephen menemukan batu bismut yang di bubble dan tidak sengaja melepaskan bismut dari perangkap bubble itu di Pocket Dimension yang ada di bulu singa pink. Oke, singkat cerita, Stephen mencoba untuk mengenal bismut, dan tak lama kemudian Stephen menyadari kenapa bismut di bubble. Kalau kalian lupa, bismut di bubble karena dia ingin menghancurkan permata atau nge-shatter sebuah gems. Akhirnya, Stephen nge-puff dan nge-bubble bismut. Kemudian, sebuah kelompok Ruby datang ke bumi mencari Jasper. Di saat itu, Stephen mempelajari ibunya yang bernama Rose Quartz memecahkan atau nge-shatter berlian pink. Di saat itu dia juga tidak mengetahui identitas asli Rose Quartz. Singkat cerita, Stephen terperangkap bersama salah satu Ruby dari Homeworld atau masyarakat berlian di dalam bubble di luar angkasa. Kebetulan Ruby-nya itu memiliki batu permata yang berlokasi di bagian salah satu matanya. Singkat cerita, Stephen berhasil melempar Ruby itu keluar angkasa, dan kemudian dia diselamatkan oleh The Crystal Gems dan kembali ke bumi. Selanjutnya,
season 4 atau season 4, waktu masih 14 SSL atau tahun 2014. Di saat ini, Stephen mengalami mimpi yang sangat aneh yang membuat dia mengeluarkan air mata. Singkat cerita, Stephen dan Greg pergi ke Korea untuk mencari sumber dari mimpinya Stephen. Ternyata di sana terdapat berlian biru yang sedang berduka di tempat kehancurannya berlian pink. Singkat cerita, Greg diculik oleh berlian biru dan Greg dimasukkan ke kebun manusia oleh berlian biru, yang sebelumnya kebun manusia itu milik berlian pink. Singkat cerita, The Crystal Gems pergi ke kebun manusia itu untuk menyelamatkan Greg. Ternyata di dalam kebun manusia itu mereka menemukan banyak masyarakat manusia yang tinggal di sana bertahun-tahun lalu. Balik ke bumi, banyak masyarakat Beach City yang menghilang secara misterius. Ternyata permata yang bernama Aquamarine telah menggunakan informasi yang Stephen berikan, seperti informasi yang Stephen berikan ke Peridot bertahun-tahun lalu mengenai Beach City. Dengan informasi itu, Aquamarine dan Topaz menangkap warga Beach City. Lalu mereka memasukkannya ke kebun manusia. Singkat cerita, Stephen dalam upaya membantu teman-temannya, dia memperlihatkan batu permatanya atau batu permata Rose Quartz, yang membuat Aquamarine percaya bahwa Stephen dan Rose Quartz adalah orang yang sama. Aquamarine dan Topaz selalu menangkap Stephen dan membawanya ke Homeworld atau ke masyarakat berlian. Tapi ternyata temannya Stephen yang bernama Lars dengan tidak sengaja ikut terbawa juga bersama Stephen. Selanjutnya, season 5 atau season 5, waktunya masih 14 SSL atau tahun 2014. Selama perjalanan menuju ke Homeworld, Stephen menyadari Lars tidak sengaja ikut bersamanya. Kemudian mereka dibawa ke Homeworld, lalu Stephen dibawa ke pengadilan karena kejahatan perang Rose Quartz. Selama di pengadilan, Stephen mempelajari bahwa ibunya Stephen atau Rose Quartz mungkin tidak bersalah terhadap pembunuhan berlian pink oleh bantuan dari pemikiran yang diberikan oleh Zircon. Zircon itu merupakan salah satu pengacara pembela Stephen. Singkat cerita, setelah pengacara pembela Stephen memberi spekulasi yang masuk akal, berlian kuning langsung marah dan nge-puff dua pengacara pembela Stephen. Berlian biru langsung marah ke berlian kuning, kekacauan pun terjadi, dan di saat itu Stephen dan Lars melarikan diri. Kemudian mereka terdampar di kedalaman Homeworld, di mana mereka menemukan off-colored gems atau warna permata yang tidak normal yang bersembunyi bertahun-tahun lamanya. Sayangnya mereka semua dikejar oleh sebuah robot, dan singkat cerita, Lars mati karena terkena ledakan. Setelah semua harapan hampir hilang, Lars ternyata dihidupkan kembali oleh air mata Stephen. Jadi air mata Stephen mempunyai healing power. Nah, setelah Lars hidup kembali, tubuhnya menjadi berwarna pink sama seperti singa pink. Setelah itu, Stephen menyadari rambutnya Lars memiliki pocket dimension yang sama seperti singa pink. Kemudian Stephen menggunakan pocket dimension itu untuk balik ke bumi melalui singa pink. Jadi dari rambutnya Lars masuk ke pocket dimension, kemudian keluar dari rambutnya singa pink. Stephen balik ke bumi untuk mencari bantuan menyelamatkan Lars. Di saat itu juga, Lapis Lazuli meninggalkan bumi dengan membawa gudang gandum atau barn bersamanya untuk pergi menyerang berlian. Alhasil dia meninggalkan The Crystal Gems dan Peridot. Ternyata selama di angkasa, Lars dan The Off-Colored Gems menjadi teman baik. Kemudian mereka mencuri kapal luar angkasa Homeworld dan mereka menjelajahi kosmos bersama. Stephen dan Connie sebagai Stephanie, mereka mengunjungi Lars melalui pocket dimensionnya Lars. Singkat cerita, mereka ujung-ujungnya terjebak di Jungle Moon atau bulan hutan, dan di sana mereka mempelajari masa lalunya berlian pink. Singkat cerita, dengan bantuan Pearl, Stephen mempelajari bahwa ternyata selama ini ibunya Stephen merupakan berlian pink. Singkat cerita, Ruby dan Sapphire memutuskan untuk menikah, dan Stephen ingin memberikan Bismuth kesempatan agar Bismuth berubah, dan ujung-ujungnya Bismuth bergabung ke The Crystal Gems. Oke, di hari pernikahannya Ruby dan Sapphire, sayangnya pernikahan itu dihancurkan oleh berlian biru dan berlian kuning. Tapi ternyata rencana menghancurkan pernikahan itu dihancurkan oleh bantuan Lapis Lazuli dengan cara melempar gudang gandum atau barn ke para berlian. Kemudian Lapis Lazuli secara resmi bergabung ke The Crystal Gems. Singkat cerita, para berlian itu melawan balik. Setelah semua harapan hampir hilang, Stephen menggunakan kekuatan di luar pengalaman dia untuk menunjukkan bahwa dia merupakan berlian pink asli. Itu memenangkan hati para berlian, dan para berlian akhirnya menghentikan penyerangan itu. Singkat cerita, Stephen berharap dengan bantuan para berlian, mereka dapat menyembuhkan permata korup atau permata yang rusak atau permata monster. Tapi ternyata mereka hanya bisa menyembuhkan permata itu secara sementara. Supaya penyembuhannya itu permanen, mereka membutuhkan bantuan berlian putih. Oh iya, berlian putih mengurung dirinya setelah kematian berlian pink. Pembunuhan di sini maksudnya itu pas batu berlian pink dipecahkan. Oke, kemudian Stephen, The Crystal Gems, dan para berlian pergi ke Homeworld, dan di
sana mereka disambut dengan upacara atau perayaan kembalinya berlian pink. Singkat cerita, di sana Stephen dibawa ke berlian putih dan berlian putih memperlakukan Stephen layaknya Stephen sebagai berlian pink. Dan seperti berlian pink baru pergi beberapa bulan. Singkat cerita, Stephen ingin menyampaikan pesannya kepada berlian putih. Oleh karena itu, Stephen memiliki ide untuk mengadakan sebuah pesta yang bernama Pesta Lavish Ball. Pesta Lavish Ball merupakan semacam pesta formal yang diadakan di ballroom atau ruang dansa. Dan di saat pesta itu berlangsung, Stephen ingin menyampaikan pesannya kepada berlian putih untuk meminta bantuannya untuk menyelamatkan bumi. Singkat cerita, berlian biru dan kuning setuju terhadap ide Stephen dan ingin membantunya. Singkat cerita, di saat pesta Lavish Ball dimulai, sayangnya berlian putih tidak bisa datang ke pesta itu, lalu berlian putih mengirim pearl putihnya untuk pergi ke pesta itu dan mengumumkan era 3 sudah dimulai dan memulai pestanya. Tetapi di pertengahan pesta itu, berlian putih yang melihat melalui pearl putihnya bersama dengan berlian kuning dan berlian biru mengetahui kejanggalan perpaduan Stephanie dan Garnet yang menginspirasi para permata lain untuk berpadu melanggar tatanan sosial di masa itu. Kalau kalian lupa, perpaduan permata di situ masih sangat dilarang. Lalu para berlian ngepuff beberapa permata dan memenjarakan Stephanie. Singkat cerita, Stephen dapat berkomunikasi dengan Watermelon Stephen yang ada di bumi. Dia memberitahu Bismuth, Greg, Peridot, dan Lapis Lazuli bahwa Stephen butuh bantuan. Singkat cerita, setelah beberapa lama, berlian biru dan kuning pergi ke sisi Stephen untuk membantu Stephen meyakinkan bahwa bumi layak diselamatkan. Sayangnya berlian putih tidak setuju dengan ide Stephen dan melawan. Untungnya, Bismuth, Lapis Lazuli, dan Peridot datang tepat waktu untuk membantu Stephen. Sayangnya, berlian putih sangatlah kuat. Dia membuat berlian biru dan kuning bersama para permata lainnya berhenti di dimensi waktu dan menjebak Connie untuk memisahkan Stephen darinya. Sesudah sisa berlian putih dan Stephen, berlian putih pun mencoba menyabut batu permata yang ada di udel Stephen. Berlian putih berharap untuk melihat wujud berlian pink dari proses pencabutan batu permata itu. Malah ternyata Pink Stephen atau Stephen yang berwarna pink muncul. Pink Stephen menggunakan suaranya untuk berkata bahwa berlian pink sudah hilang untuk selama-lamanya. Kemudian fuse atau berpadu kembali kepada Stephen. Bahasa gampangnya itu, berlian pink ngumpet di Stephen, lalu berlian pink memberikan warisan kekuatannya untuk Stephen pakai. Singkat cerita, berlian putih mengakui kekalahannya dan melepaskan para permata dan berlian lainnya. Kemudian, Stephen menerima kekurangan berlian putih dan membantu berlian putih secara perlahan untuk mengubah persepsi berlian putih terhadap sesuatu seiring berjalannya waktu. Singkat cerita, Stephen, Connie, The Crystal Gems, dan para berlian kembali ke bumi lalu menyembuhkan permata yang korup dan akhirnya hidup bahagia selamanya. Oke, terima kasih sudah menonton awal cerita Steven Universe sampai season 5. Keberlanjutan ceritanya akan gue buat di video selanjutnya. Bila kalian ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Dan bila kalian menyukai videonya, mohon ditampol tombol like-nya dan ditabok tombol subscribe-nya. Oke, itu aja dari gue. Ketemu kalian di video selanjutnya.